Selamat pagi pemirsa. KPK adalah lembaga negara yang tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun sayangnya belakangan ini lembaga yang dibentuk berdasarkan semangat reformasi itu justru lebih sering disorot karena kegaduhan di lingkup internalnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 6 April 2023. Dengan tema Stop Kegaduhan di KPK bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Ya, kita tidak boleh gaduh-gaduh ya, supaya kita bisa tenang-tenang begitu Bang ya. Cukup gaduh di sana aja. Di sana saja. Sebelum kita bahas itu Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Jangan ada dusta untuk rancangan undang-undang perampasan aset. Ini maksudnya dusta apa ini di dalam pembahasan RUU perampasan aset ini Bang Gauden? Ya, di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu kan disiapkan oleh pemerintah ya. Di internal pemerintah itu ada 3 pejabat, ada 3 menteri yang belum menaikkan ya, belum memberi paraf. Oke. Karena itu rancangan undang-undang itu sampai hari ini belum bisa disampaikan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas. Untuk membahas di DPR itu kan harus ada surat pengantar ya, surat pengantar dari Presiden yang mengantarkan naskah rancangan undang-undang itu ke pimpinan DPR gitu kan. Itu siapa yang belum tanda tangan itu? Ya adalah menteri-menteri itu. Lupa, sibuk sekali, tidak sempat atau bagaimana itu? Masih ada perbedaan pandangan ya di internal pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini dikesankan seakan-akan yang menolak rancangan undang-undang ini adalah DPR. Padahal apa yang mau dibahas oleh DPR kalau pemerintah belum menyampaikannya kepada DPR. Kemarin Presiden meminta agar rancangan undang-undang ini segera dibahas. Tentu pertanyaannya, apa yang mau dibahas kalau naskahnya saja tidak diantarkan ke DPR? Karena itu kita berharap pemerintah konsisten kalau memang ingin kehadiran rancangan undang-undang tersebut, ya segeralah selesaikan di internal pemerintah, sehingga naskah itu bisa diantarkan ke DPR. Karena berdasarkan prolegnas itu, rancangan undang-undang perampasan aset itu inisiatifnya datang dari pemerintah, bukan DPR. Ini ya sudah, kita harapkan ya semua masalahnya kan sebenarnya sudah terang benderang. Tinggal kita tunggu niat baik ya, mau apa tidak ya menjadikan rancangan undang-undang perampasan aset ini dan jadi undang-undang. Ya, perlu ada diskusi mendalam di dalam kabinet sendiri sehingga tidak terkesan di luar sana masalahnya malah dilempar keluar, bukan diselesaikan di dalam. Itu mirip-mirip satu kejadian yang mirip di sebuah kementerian yang mengatur kehidupan bangsa ini juga itu Bang. Ya, betul sekali. Kita harapkan ini bisa segera diselesaikan, karena kalau tidak nanti jangan-jangan ada kita, masyarakat, rakyat yang berpikir itu hanya tipu-tipu saja, pura-pura saja, begitu Bang? Ya, karena itu kita paparkan faktanya bahwa naskahnya itu masih ada di pemerintah, belum disampaikan ke DPR. Mungkin nanti setelah Lebaran mungkin Bang, tidak lama lagi kan kita akan mudah-mudahan. Kita harapkan itu ya. Kita ke berita selanjutnya, karena saya sudah sebut Lebaran, ini terkait dengan persiapan mudik Lebaran juga. Waspadai titik rawan di jalur darat. Ini jalur darat itu kan memang beberapa kali menjadi pertanyaan, karena semacam sudah jadi kebiasaan buruk Bang, bahwa jalan itu diperbaiki menjelang Lebaran. Tapi nanti pas dijalani ketika mudik dan balik, itu jadi rusak lagi begitu. Bagaimana? Jalur darat itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu yang ke daerah Jawa, ada yang lewat utara, ada yang lewat selatan. Jawa Tengah, Jawa Timur maksudnya ya? Yang kedua itu yang ke arah Sumatera. Penyeberangan. Sejauh ini pemerintah daerah sudah menyiapkan ya
menyiapkan menambal jalan-jalan yang rusak gitu ya. Tetapi diperkirakan sampai puncak mudik itu harus mudik itu kan puncaknya itu diperkirakan tanggal 19 April. Karena pemerintah memajukan cuti bersama itu pada 19 April. Sehingga dianggap puncaknya itu pada 19 April. Karena itu mestinya sekarang ini harus diselesaikan semua persoalan yang terkait dengan infrastruktur darat itu, terutama jalan yang rusak yang berlubang-lubang, sehingga para pemudik nanti itu kan bisa aman ya, aman dan nyaman di dalam mudik itu untuk keselamatan jiwa tentunya. Jangan sampai kemudian karena berlambat-lambat menyiapkannya ada sesuatu yang fatal ya Bang ya. Tidak kita harapkan itu terjadi. Ya makanya selalu orang tua dulu selalu mengatakan kan siapkan payung sebelum hujan gitu kan. Ini malah setelah hujan payungnya belum disiap-siap. Iya, itu juga konon katanya karena di masa sekarang ini hujannya tidak terlalu jelas Bang, kapan akan turun begitu kan, tiba-tiba turun ya sudah ada malah begitu. Hujan masalah gitu. Oke, kita harapkan jalan-jalan disiapkan betul-betul ya untuk para stakeholders mempersiapkannya dengan baik. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, ini terkait dengan OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. Hentikan suplai logistik OPM. Ini konon kan katanya ya Bang, ini desas-desus bahwa ada juga orang-orang yang bermain bukan orang Papua, bukan dari Papua, tapi malah dari Pulau Jawa katanya. Itu bagaimana tuh Bang? Ya itu sih bukan dugaan lagi ya. Karena beberapa senjata yang disita dari kalangan OPM itu kan jenisnya itu hampir sama yang digunakan, baik digunakan di dalam organik maupun tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, patut diduga dan di dalam berita itu disebutkan narasumbernya dari sejumlah anggota DPR setelah melakukan rapat dengan Lemhanas ya. Patut diduga bahwa OPM itu mendapat suplai dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Di dalam negeri bahkan dari para pejabat di Papua sendiri gitu. Karena itu supaya ini tidak menjadi isu gitu kan, harus diselidiki. Dan memang menjadi pertanyaan yang mendasar itu, semakin banyak dikirim aparat keamanan ke Papua, kok kekuatan OPM itu selalu dikatakan sudah lemah, tetapi setiap saat OPM itu bisa melakukan sabotase di Papua. Ada insiden lagi begitu ya? Ini kan pertanyaan yang mendasar, apalagi sampai saat ini pilot Susi Air itu kan belum juga dibebaskan ya, belum juga dibebaskan. Apakah pembebasan itu harus menggunakan segenap kekuatan yang ada atau harus dengan jalan damai lewat negosiasi? Bupati Nduga memang sedang melakukan negosiasi itu, tapi kan sampai sekarang itu belum ada kejelasannya. Oke, kita harap memang benar-benar ya, karena jangan-jangan hanya niatan saja untuk kemudian menyetop suplai logistik, tapi ternyata itu juga hanya pura-pura begitu Bang. Suplai logistiknya terus berjalan juga, karena ada kepentingan-kepentingan kalau di Papua ini tetap ramai begitu Bang Odens. Ya kita berharap Papua itu bukan medan yang menyeramkan. Apalagi medan untuk menaikkan pangkat gitu kan. Nah itu dia, sampai. Karena itu kita berharap pemerintah serius mengatasi persoalan Papua, karena Papua itu Indonesia juga. Dan sangat disayangkan kalau masyarakat setempat itu hidup dalam keadaan yang mencekam gitu ya. Baik, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Kita ke editorial. Pada hari ini pemirsa diberi judul Stop Kegaduhan di KPK. Ini untuk kesekian kalinya nih ya, KPK dan polisi Bang, walaupun memang kasusnya beda, orangnya beda, waktunya beda. Tapi ini kan sebenarnya masalah yang sederhana seharusnya. Tapi kok kemudian jadi gaduh lagi? Bagaimana Bang Odens? Ya kalau dulu itu kan ada istilah cicak dan buaya. Ya. Jangan-jangan sekarang ini cicak lawan cicak, buaya lawan buaya gitu. Bagaimana nih Bang Odens? Kenapa kemudian
kalau kita dengar kan Presiden mengatakan ya sudah ikuti SOP saja. Walaupun kan kita juga masih bingung masyarakat nih, SOP mana yang diikuti, SOP-nya Polri atau SOP-nya KPK. Di sini tuh yang harusnya bertindak seperti apa? Bagaimana? Ya tentu SOP itu kan berlaku untuk semua ya. Ada yang disebut peraturan pemerintah, ada turunannya, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, ada juga peraturan pimpinan KPK, ada peraturan Polri gitu ya. Yeah. Nah problemnya itu kalau kita saksama menelaahnya, problemnya sederhana sekali, hanya karena koordinasi kok. Kurang koordinasi? Mungkin ada persoalan antara dua institusi itu kemungkinan pertama. Atau antara Kapolri dan antara pimpinan KPK, ketua KPK, dan bisa juga koordinasi di tingkat bawahnya yang tidak berjalan. Kalau kita runut, ini kan persoalannya sangat sederhana ya. Ada yang disebut direktur penyelidikan, namanya itu Brigadir Jenderal ya. Brigadir Jenderal itu bintang 1 di kepolisian ya. Iya. Endar Priantoro ya. Dia itu mendapat penugasan dari Kapolri itu tanggal 29 Maret. Ditugaskan untuk tetap menjadi direktur penyelidikan. Atau dengan kata lain, Kapolri tidak menghendaki dia dicopot. Tapi 2 hari kemudian atau tanggal 31 Maret, ada surat dari pimpinan KPK yang ditandatangani oleh Sekjen itu, yang memberhentikan yang bersangkutan. Bahkan sekarang ini sudah diangkat PLT-nya. Oke, baik. Ini menjadi sesuatu yang membingungkan juga, tapi kita akan coba membuat itu tidak bingung di editorial. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 6 April 2023, Stop Kegaduhan di KPK. Stop kegaduhan di KPK. KPK merupakan kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai namanya, tugas utama lembaga ini ialah memberantas korupsi secara profesional. Seperti tertera dalam situs resminya, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya seperti kepolisian maupun kejaksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun sayangnya, belakangan lembaga yang dibentuk berdasarkan semangat reformasi itu justru lebih sering disorot karena kegaduhan di lingkup internalnya ketimbang prestasinya. Dari mulai ribut-ribut soal penonaktifan 56 pegawainya pada 2 tahun lalu hingga 2 pemimpinnya yang diduga melanggar kode etik. Kabar terakhir, KPK kini hendak dilaporkan oleh salah seorang penyidiknya, Brigjen Endar Priantoro. Selasa 4 April lalu, Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hareva ke Dewan Pengawas KPK. Endar menilai ada ketidakwajaran dalam keputusan Ketua KPK terkait pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan. Disebut tidak wajar karena Endar diberhentikan dengan hormat oleh KPK walaupun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memperpanjang masa tugasnya. Ia mengaku menerima 2 surat berbeda. KPK menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya serta mengembalikannya ke institusi Polri. Surat itu dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Sebaliknya, Polri menerbitkan surat perpanjangan tugas yang memerintahkannya tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK. Dalam menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan persoalan tersebut merupakan urusan internal KPK. Sigit awalnya mengatakan Endar ditugaskan di KPK dengan proses lelang terbuka atau open bidding. Menurutnya, seleksi untuk posisi Direktur Penyelidikan KPK sangat ketat. Polri, kata dia, sampai sekarang masih berkomitmen untuk mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi pun ikut angkat bicara.
Ia meminta semua pihak bisa menaati aturan dan mekanisme yang berlaku dalam proses pemberhentian atau perpanjangan masa jabatan di suatu instansi tertentu. Jokowi menekankan jangan ada pihak yang melanggar prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan. Penegasan yang disampaikan Presiden hendaknya dicermati semua pihak. Urusan mutasi di lingkungan KPK jelas merupakan wewenang lembaga tersebut. Apalagi sesuai undang-undang, KPK merupakan lembaga yang bebas dari intervensi pihak manapun. KPK diberikan amanat konstitusi untuk melakukan pemberantasan korupsi secara jujur dan profesional. Dalam situs resmi KPK disebutkan ada 5 asas yang dipegang lembaga itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kelimanya mencakup asas keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Kita percaya dan amat percaya pimpinan KPK punya pertimbangan khusus di balik setiap mutasi di lingkungannya. Namun, kalau mengacu pada kelima asas di atas, alangkah eloknya jika pimpinan KPK juga secara terbuka mengumumkan alasan mutasi tersebut. Langkah itu penting agar tidak mengundang kecurigaan ada udang di balik batu di balik keputusan tersebut, atau untuk menghindari tudingan adanya like and dislike di lingkup lembaga anti rasuah itu. Di pundak KPK, kita semua berharap tercipta clean governance yang terbuka, jujur, dan transparan. Jadi, alangkah eloknya apabila pimpinan KPK pun bersikap demikian. Jangan runtuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Bagaimana mau melawan koruptor jika anggota KPK sendiri tidak kompak dan solid? Lagi pula, apa tidak malu membuat gaduh melulu? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di dalam editorial Media Indonesia pagi ini. Bang Gaudens, kalau membaca peraturan KPK, di situ dikatakan bahwa yang berwenang untuk mengatur pimpinan siapa menjabat apa itu memang KPK-nya. Jadi kalau dalam hal ini memang apa yang dilakukan KPK kepada Brigjen Endar itu benar dong. Bagaimana Bang? Kewenangan KPK sesungguhnya tidak mutlak juga. Tidak mutlak? Ya, sebab di dalam undang-undang juga kan disebutkan bahwa KPK mendapatkan sumber rekrutmen pegawainya itu dari antara lain dari kepolisian dan dari kejaksaan. Sumber-sumbernya ya? Ya, karena itu yang paling penting sesungguhnya itu adalah komunikasi di antara dua institusi ini. Apalagi ketua KPK itu kan berasal dari institusi Polri gitu ya. Iya. Mestinya komunikasi dengan induknya itu tidak terlalu susah gitu. Tetapi yang terkesan sekarang di publik itu begitu susahnya berkomunikasi, bahkan ada tarik-menarik kewenangan, sampai ada yang mengatakan bahwa yang terjadi sekarang itu pamer kewenangan dan pamer kuasa, siapa yang jauh lebih berkuasa atas siapa gitu. Nah, di dalam persoalan seperti ini tentu kalau tidak dijelaskan secara transparan, terutama mengapa Brigjen Endar Priantoro ini diberhentikan oleh KPK sebagai Direktur Penyelidikan, tentu ini akan menimbulkan tafsiran liar di masyarakat. Jangan-jangan ada persoalan yang belum diselesaikan antara pimpinan KPK dengan para direktur penyelidikan ini. Misalnya ada kasus yang menurut mereka itu tidak layak ditingkatkan ke penyidikan, tetapi dipaksa-paksa untuk ke penyidikan. Nah, pada titik ini tentu kita harus katakan jangan sampai KPK itu terjebak dalam permainan politik atau kepentingan politik. Dan juga jangan sampai ada orang-orang di KPK yang ingin menjadi calon presiden misalnya. Gitu. Di sebuah pemberitaan yang saya baca Bang, yang memang harus diverifikasi lagi kebenarannya ya. Brigjen Endar ini tidak satu-satunya pejabat KPK yang berhenti atau diberhentikan. Karena ada yang disebut mengundurkan diri, ada yang diberhentikan, tapi semuanya katanya dipromosikan.
yang sekarang salah satunya adalah menjadi Kapolda Metro Jaya itu juga termasuk katanya. Nah, pertanyaannya Bang, apakah memang tidak ada yang tadi Bang Gaudens katakan motif politis untuk meningkatkan sebuah kasus ke penyidikan? Kasusnya tidak saya sebut tapi semua orang sudah tahu. Tidak ada itu sama sekali, atau memang justru persis karena negara itu yang kemudian terjadi di tubuh KPK? Di dalam penjelasan resmi Ketua KPK disebutkan bahwa kepada institusi Polri dimintakan untuk mempromosikan 2 orang ini. Satunya Direktur Penyelidikan, satunya Deputi Direktur Penyelidikan, yang oleh Polri Deputi ini sudah dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Berarti benar tuh ya? Benar ya. Sementara untuk Direktur Penyelidikan Brigjen Endar ini oleh institusi Polri menyurati KPK menyebutkan bahwa belum ada slot jabatan untuk yang bersangkutan, karena itu tetap dipertahankan di KPK, apalagi untuk masuk menduduki kedudukan sebagai Direktur Penyelidikan di KPK itu Brigjen Endar itu melewati proses bidding ya, proses lelang jabatan terbuka dan ini yang terbaik dari yang ikut proses itu. Seleksinya ketat begitu ya katakannya. Ketat, sangat ketat memang ya. Nah, kalau orang terbaik dan sampai sekarang belum pernah sekalipun dijatuhi sanksi apalagi melanggar melanggar kode etik, padahal pimpinan KPK saja sudah beberapa yang melanggar kode etik. Ada yang sudah sampai mundur si Brigjen ini belum pernah melanggar kode etik. Kok tiba-tiba diberhentikan? Nah, pertanyaannya dan sampai sekarang belum ada penjelasan itu mengapa Brigjen Endar ini tiba-tiba diberhentikan. Apa kesalahannya? Itulah yang mendorong Brigjen Endar ini melaporkan kasusnya ke Dewan Pengawas KPK. Walaupun memang status diberhentikannya dengan hormat kan Bang ya? Bukannya dengan tidak hormat. Maksudnya artinya posisinya kinerjanya asumsi saya begitu. Memang baik-baik saja begitu kan? Ya tadi saya katakan bahwa di surat resmi dari Ketua KPK kepada Kapolri itu kan meminta mempromosikan, gitu kan? Artinya kinerjanya baik begitu kan? Kinerjanya baik gitu kan? Dan itu terbukti dalam fakta empirisnya itu yang bersangkutan itu belum pernah cacat gitu. Padahal pimpinan KPK saja ada yang sudah ada yang sudah mundur. Diberi sanksi karena melanggar kode etik itu sudah ada gitu, termasuk Ketua KPK kan. Sementara si Brigjen ini tidak ada catatan itu, tidak ada melanggar kode etik. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini kan mengapa tiba-tiba diberhentikan gitu kan. Nah, jawaban atas inilah yang menimbulkan spekulasi liar di luar sana itu. Nah, karena itu pimpinan KPK mestinya memberikan penjelasan yang tidak menjungkir-balikan logika ya. Pertanyaannya itu Bang, apakah memang KPK wajib menjelaskan untuk alasan atau keterangan kenapa Brigjen Endar ini diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikannya, atau itu memang adalah ya kewenangan KPK. KPK tidak wajib memberitahu kepada siapapun kenapa melakukan pergantian pejabatnya. Ya kewenangan itu kan tidak otoriter ya, tidak semena-mena juga kewenangan itu, karena kewenangan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tadi saya katakan ada peraturan yang berlaku di KPK, ada peraturan yang berlaku di kepolisian, ada peraturan yang lebih tinggi dari semua itu adalah peraturan pemerintah gitu kan. Nah, di dalam konteks itu mestinya dengan komunikasi yang baik, institusi yang membutuhkan tenaga dari institusi lain itu kan mestinya lebih intinya itu tidak ada respect satu sama lain, itu aja intinya. Itu dia. Mungkin mereka kurang sering ngopi bareng. Itu dia, saya mau bilang begitu. Tapi kita akan jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Gaudens, untuk mendengarkan juga suara atau pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Bapak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Renat. Selamat pagi, Pak Max di Manokwari ya? Ya, betul. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana? Sementara ada hujan rintik-rintik. Oh oke, silakan Pak Max, pendapat Anda Pak. Selamat pagi, Bung Gaudens. Dan Selamat pagi. salam untuk semua pemirsa Metro TV, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa. Yang pertama, saya mau kasih tahu untuk orang-orang di KPK. Ini kita yang umat Islam sedang berpuasa. Mari kita menjalani ibadah puasa ini dengan tenang. Tidak perlu bikin gaduh, ya kan? Sehingga makna puasa ini benar-benar menjadi satu hikmah yang baik untuk kita menjalankan tugas. Iya. Ya kan? Nah, yang kedua, saya melihat seperti Anda sudah sentil tadi, tapi Bung Leo Anda sudah sentil. Tapi Anda tidak terbuka bahwa ada sebuah polemik atau ada sebuah pengalihan isu terhadap kasus-kasus yang besar yang ada. Ini ada dua sisi kepentingan, apa kepentingan Firly Bahuri atau kepentingan Priantoro, ada nama Endar. Endar, ya. Endar Priantoro. Ya, karena di biji mata KPK dan di biji mata rakyat Indonesia, kasus Formula One itu bergulir tanpa ujung pangkalnya. Ya kan, sekarang lagi ada kasus penggelapan pajak yang begitu besar yang mengakibatkan ada satu tersangka itu. Sudah. Nah, di sini kita lihat apakah ini proses pengalihan isu ditambah lagi. Ada pengungkapan oleh Mahfud MD 349 triliun. Muncul lagi ada emas yang diendapkan 79 triliun. Ini sebuah pengalihan isu. Ini apa sebenarnya KPK? Ya, Pak Max ya. Oke, Pak. Iya, ini saya curiga. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan menghadapi pesta demokrasi. Jadi jangan sampai unsur politik dimasukkan dalam kerja-kerja KPK. Ini menghambat. Ya kan? Masing-masing berjalan sesuai tupoksi. Ya, kepolisian jalan dengan tupoksi. Tapi ketika sudah pindah di KPK, personilnya ikuti. Baik. Apa? Itu. Ikuti SOP yang ada di KPK. Baik. Pak Firly Bahuri juga ya melihat masalah dengan jernih untuk mengambil keputusan. Ujung-ujungnya akan dipanggil oleh Dewan Kehormatan KPK, Dewan Pengawas KPK. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudensius. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, karena silakan, ini Pak. suasana Ramadan, saya berharap segera di stop kegaduhan yang ada di KPK itu. Karena kalau kita melihat kenapa ini terjadi, karena tidak adanya komunikasi yang baik antara dua lembaga itu. Kita ketahui bahwa Pak Firly itu kan memang orang dari sumbernya dari kepolisian. Sementara ada surat yang dari Pak Kapolri itu tertanggal 29 Maret memperpanjang jabatan Brigjen Endar dengan alasan Pak Kapolri dalam rangka memperkuat
KPK. Ya. Nah, tetapi Pak Firly tetap dengan Sekjen memberhentikan Brigjen Endar, sementara alasannya tidak jelas. Seseorang akan diberhentikan itu apabila dia mempunyai kesalahan, misalnya kode etik. Brigjen Endar itu kan tidak punya kesalahan etik. Pak Firly malah justru pernah dijatuhi Dewan Pengawas punya kesalahan etik gitu ya. Yang kedua, kita berharap bahwa Dewas ini segera memanggil saja Pak Firly dengan Sekjen mempertanyakan kenapa jadi memutuskan keputusan itu. Setahu saya yang namanya pimpinan KPK itu yang 5 itu kolektif kolegial. Nah, salah satu dari wakil ketua KPK kemarin ditanya wartawan menyatakan beliau tidak tahu, silakan tanya Pak Firly dan Pak Sekjen. Nah, ini ada kejanggalan-kejanggalan. Saya berharap lembaga ini menjadi lembaga penegakan hukum. Jangan ada adonan-adonan politik yang dihubungkan dengan kepentingan hukum begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Pak Tasrik ada adonan politik. Kalau adonan tuh lebih enak kue begitu Bang ya, daripada politik. Kita masih ada pemirsa berikut, kali ini dari Bengkulu ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Rana, selamat pagi Bung Gaudian. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Saya sependapat dengan Bung Gaudian bahwa ini harus ada kekompakan dari Komisi KPK agar bisa memberantas korupsi dengan baik. Nah, kelihatan tidak ada kompak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat memang ada komunikasi yang kurang jalan dan ini bisa dimaklumi antara KPK dengan Kapolri. Kenapa? Firly Bahuri di dalam kepangkatan, jajaran kepangkatan di bawah Listio Sigit jenderal. Nah, mungkin ada ego pribadi bahwa kenapa kamu harus mengatur saya gitu loh. Tetapi yang sebenarnya tadi Bung Ladian sudah mengatakan bahwa itu wewenang KPK untuk memakai atau tidak memakai seseorang. Dan ini kan demi kekompakan. Kalau ada yang sudah tidak sejalan, ya artinya keputusan KPK itu tanggung jawabnya adalah ketua KPK sih. Bagian penindakan dan bagian penyelidikan itu nggak akan ada apa-apa. Nggak baik KPK itu yang dinilai ketua KPK, bukan penindakan dan penyelidikan. Ini tolong diingat. Keluarnya masyarakat tahu, baik tidak baiknya KPK tergantung ketuanya. Lah kalau KPK-nya tadi tidak kompak dengan penyelidikan dan penindakan, isunya ini saya nggak tahu, adalah kasus Formula E. Bahwa KPK kepingin meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi bagian penyidikan belum mau, belum ada mensrea. Kalau di kasus Formula E itu mungkin tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat. Tetapi tolong ingat, korupsi itu adalah seseorang yang memberi kesempatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi dia sendiri tidak ada, tetapi orang lain bisa memberi dan merugikan kekayaan negara ya, keuangan negara. Merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau diri orang lain. Kan itu kan korupsi. Nah, ini mungkin yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau lihat mensrea, ya nggak akan kelihatan. Mensreanya nanti di pengadilan baru ketahuan. Ada nggak ini aliran dana apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Pak Sigit merasa jenderal. Kenapa nih? Maijen mau ngatur-ngatur saya. Firly Bahuri kan Maijen. Nah, padahal mereka badannya sama-sama. Sekarang lepaskanlah ego pribadi bahwa Firly Bahuri memimpin suatu badan yang langsung di bawah presiden dan independen dan tidak bisa diintervensi presiden. Dia sudah mengirim surat. Saya sulit. Jangan-jangan Listio Sigit mau mengatur jajarannya untuk menempatkan posisi brigjen yang banyak. Ini sulit. Sehingga dia nggak mau terima Endar. Yang satu diterima. Nah ini yang janganlah ego-ego pribadi. Kita kepingin negara ini satu. Dan semuanya berjalan dengan baik. Korupsi itu adalah musuh negara yang paling fatal. Namanya aja extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah ini kita sadar betul sekarang lagi banyak sekali tingkat korupsi diduga. Berapa banyak petugas Departemen Keuangan yang korupsi, belum lagi pejabat-pejabat. Kalau cuma begini-begini aja, kapan kita mau memberantas korupsi? Tolonglah tekadkan satu, bahwa jangan hilangkan ego pribadi, bahwa jalankanlah korupsi harus diberantas. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Mungkin sedikit ralat, Firly Bahuri adalah Komjen Purnawirawan Polisi. Jangan kita kurangin bintangnya. Tapi pertanyaannya jadi begini Bang. Ini kan akhirnya masyarakat, tadi Pak Edward lah berpikir bahwa
jangan-jangan ada ego pribadi personal, mentang-mentang Anda bintangnya lebih banyak dari saya, Anda atur-atur. Kan sebenarnya lembaga-lembaga negara tidak boleh bersikap seperti itu. Bagaimana Bang? Ya, sesungguhnya komunikasi di antara kepolisian dan KPK itu cukup bagus sih selama ini ya. Ini tidak tahu mengapa pada kasus Brigjen Endar ini menjadi persoalan. Tetapi terlepas dari itu, saya mau mengatakan bahwa korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena itu harus diatasi dengan luar biasa pula. Yang luar biasa dari KPK ini kegaduhannya, bukan pada kemampuan untuk mengatasi korupsinya. Atau dengan kata lain, yang lebih ditonjolkan sekarang ini, dan ini kerugian buat KPK yang menjadi anak kandung reformasi, adalah buihnya yang lebih banyak ketimbang substansi mengatasi persoalan korupsi. Nah, pada titik ini kita harus katakan KPK hendaknya kembali kepada niat awal dibentuknya lembaga itu. Di dalam undang-undang KPK itu konstruksinya disebutkan bahwa karena penegak hukum tradisional itu sudah dianggap tidak mampu, sehingga harus dilahirkanlah KPK itu. Pada mulanya KPK itu dianggap sebagai lembaga ad hoc. Sementara ya. Tetapi kan sekarang ini penerimaan di masyarakat itu sudah bagus. Jangan sampai penerimaan yang sudah bagus ini menjadi tidak bagus hanya persoalan kepentingan para pimpinannya. Kasihan lembaganya. Iya, tadi sampai Pak Max di Manokwari, Papua Barat kan mengira apa ini pengalihan isu katanya. Isu dugaan penggelapan pajak 349 triliun. Jangan-jangan dialihkan isunya dengan muncul isu ini. Ini kan masyarakat jadi berpikir macam-macam nih, Bang Gaudens. Ya, itu yang saya katakan. Karena tidak ada penjelasan yang serius, transparan, dan paling penting itu kan penjelasan yang kredibel ya. Karena itu tidak ada, timbullah tafsiran liar tadi. Ada yang menafsirkan bahwa ini pengalihan isu. Ada juga yang mengatakan karena ada satu kasus yang dipaksakan untuk ada tersangkanya, padahal sudah di dalam penyelidikan itu kasus tersebut tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai masuk ke tingkat penyidikan. Nah, kalau memang pimpinan KPK ingin memaksakan itu ke penyidikan, ya tinggal paparkan bukti. Kan yang paling penting kan ada bukti. 2 alat bukti permulaan yang cukup kan. Ya kalau tidak cukup ya jangan dipaksa-paksa juga. Dewan Pengawas kan sudah mengatakan akan memanggil ya ketua dan sekjen ya KPK. Itu apakah memang bisa menjadi juga solusi dari masalah ini, Bang? Karena beberapa orang mengatakan, itu kan namanya Dewan Pengawas KPK, lebih berat atau lebih condong membela kepentingan KPK lah daripada menjadi pengadil atau pemutus yang ada di tengah. Bagaimana, Bang? Ya, itu kan terkait dugaan pelanggaran kode etik ya, kalau diadukan kepada Dewan Pengawas. Nah, apa dugaan pelanggaran kode etiknya? Dugaannya itu pada tugas dan saling menghargai antar instansi atau antara jajaran gitu ya. Nah, itu terkait dengan profesionalitas. Jadi ketidakharmonisan atau dugaan tidak harmonis dengan instansi lain itu bagian dari persoalan etik yang harus diselesaikan oleh Dewan Pengawas. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan ada 2 SK ya. Yang pertama itu SK-nya Kapolri tertanggal 29 Maret. Isinya itu menugaskan Brigjen Endar ini tetap berada di KPK pada posisi jabatan yang ada sekarang. Direktur Penyelidikan. Tetapi oleh KPK dengan surat tanggal 31 Maret memberhentikan yang bersangkutan dan diangkat PLT untuk Direktur Penyelidikan. Pertanyaannya, yang kasihan kan Endarnya tidak bisa diterima di kepolisian, tidak bisa diterima di KPK. Nah, dia berkantor di mana nanti? Karena itu terhadap surat-surat yang dianggap bermasalah ini atau diduga bermasalah bisa diajukan ke PT UN. Biarkanlah itu menjadi
ranah pengadilan tata usaha negara nantinya. Kepercayaan masyarakat kepada KPK kan disebut-sebut dari berbagai survei termasuk yang paling tinggi ya Bang. Bagaimana masyarakat masih berharap penuh kepada KPK untuk memberantas korupsi. Pertanyaannya adalah kalau sinyalemen ya, bisa benar bisa salah, harapannya sih salah, bahwa KPK juga ternyata ikut terlibat di dalam arus politik, di kasus ini juga salah satunya, ini kan sesuatu yang menyedihkan. Kita akan bahas itu di bagian berikut. Bang Godan, saat pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godet, bagaimana memastikan bahwa KPK ini benar-benar netral, benar-benar tidak ikut dalam arus politik? Karena kasus ini kalau tidak terang benderang, itu bisa membuat orang berpikir, wah jangan-jangan memang KPK sudah menjadi bagian dari permainan politik. Ya, KPK sebagai institusi bisa dipastikan tidak pernah ikut bermain politik. Tetapi pimpinan KPK karena mereka juga melewati proses politik, ya pasti bermain politik. Meskipun sedang memimpin KPK yang harusnya adalah netral, harus objektif berdasarkan bukti yang kuat, tidak ada motif yang lain. Ya, itu yang saya katakan di awal tadi. Tafsiran liar atas kasus ini muncul karena tidak ada penjelasan resmi yang bisa diterima oleh akal sehat. Gitu kan? Nah, ini kan problemnya itu sangat sederhana. Ada seorang jenderal bintang 1 yang namanya Brigadir Jenderal Endar Primantoro. Nah, seorang Brigadir Jenderal aja bisa diombang-ambing di KPK. Ini kan problem, apakah politiknya itu politik tingkat tinggi atau politik tingkat bawah gitu kan? Tidak, atau menengah. Atau menengah itu kan tidak menjadi soal gitu kan. Tetapi yang paling penting kita katakan, KPK sejak dibentuk itu tidak pernah berpolitik. Ya, harusnya. Tetapi pimpinan KPK itu dihasilkan oleh proses politik yang tentu saja kemungkinan afiliasi, terutama ketika untuk mencari dukungan partai politik itu kan pasti ada. Waktu fit and proper test ya, waktu fit and proper test. Seleksi awal. Tetapi kita harus katakan KPK itu anak kandung reformasi yang dilahirkan oleh reformasi yang diharapkan memberantas korupsi, tidak biasa-biasa saja. Karena itu struktur KPK itu kan ada 2 penopang utama KPK itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Walaupun di dalam undang-undang KPK itu disebutkan sebagai lembaga penegak hukum tradisional itu tidak terlalu memenuhi harapan, sehingga dibutuhkan KPK. KPK ini kan lembaga sapu jagat yang mestinya manusia itu setengah dewa. Bang Gaudens, kalau ternyata misalnya nanti dua-duanya tetap berkeras bahwa Polri bilang tetap lanjut, KPK bilang tetap berhenti, solusinya? Tidak ada solusi. Solusinya satu-satu cara itu ya bertemulah, duduk satu meja. Dan ketika kasus ini tidak menemui titik temu atau 2 pemimpin ini tidak bisa satu meja, ya presidenlah yang panggil. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu KPK itu bagian dari eksekutif. Sebagai bagian dari eksekutif, KPK itu bisa dipanggil oleh presiden untuk duduk satu meja dengan eksekutif lainnya, yaitu Kapolri. Itu bukan intervensi. Bukan intervensi, tetapi hukum. Justru bisa supaya mereka bisa jabat tangan lah setidaknya ya. Itu dia. Jangan menunggu Lebaran lah jabat tangan itu. Atau mungkin ya pas Lebaran juga bagus juga Bang, pada saat itu kan saling maaf-maafkan begitu kan kalau sampai seandainya ada kesalahan. Tapi kita tunggu, dan saya percaya betul bahwa masih ada niat baik dari para pemimpin penegak hukum kita ini. Ya betul sekali. Firly itu orang baik kok. Kapolri juga orang baik. Mestinya 2 orang baik ini kalau bertemu selesai persoalannya. Baik, kita aminkan itu. Terima kasih Bang Gaudens sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, kita percaya pimpinan KPK punya pertimbangan khusus di balik setiap mutasi di lingkungannya. Di pundak KPK kita semua berharap ada clean governance yang terbuka, jujur dan transparan. Langkah ini penting agar tidak mengundang kecurigaan para publik
dan untuk menghindari tudingan adanya konflik kepentingan di lingkup lembaga KPK itu. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.